Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Calvin Ardian dari program studi Aquacultur dengan NIM 224927763 PN17611. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dampak variabilitas iklim, ENSO dan IoT terhadap produktivitas perikanan, di mana analisis interaksi, oceanografi, dan dinamika stok ikan. Mengapa ikan peduli iklim, di mana kena ikan sendiri adalah hewan poikiloterm atau memiliki berdarah dingin, di mana metabolisme, reproduksi, dan migrasi mereka sangat bergantung pada suhu lingkungan. Untuk ENSO dan IOD akan mengubah suhu permukaan laut atau SPL, pola arus, dan ketersediaan nutrisi, di mana hal ini dapat menyebabkan efek domino seperti perubahan iklim yang akan menyebabkan perubahan oceanografi, yang selanjutnya dilanjutkan perubahan stok makanan alami ikan seperti plankton dan perubahan stok ikan. Kemudian mekanisme biologis di mana klorofil A dan upwelling yang dipengaruhi oleh El Nino dan IOD positif pada fase dingin di Indonesia. Angin muson timur akan menguat sehingga akan terjadi peningkatan upwelling, yaitu kenaikan massa air dingin dari dasar laut ke permukaan di selatan Jawa dan barat Sumatera. Dampaknya yaitu air menjadi lebih dingin, kaya nutrien atau nitrat atau sulfat, yang memicu ledakan fitoplankton berupa klorofil A yang meningkat, yang akan menghasilkan ikan palakis kecil atau lemuru dan besar seperti tuna berkumpul untuk makan. Selanjutnya pada La Nina dan IOD negatif atau fase hangat di Indonesia, yang menyebabkan massa air hangat menumpuk yang dinamakan dengan downwelling, di mana lapisan termoklin semakin dalam yang akan berdampak pada suhu yang hangat, nutrien rendah, fitoplankton yang sedikit, yang menghasilkan ikan akan menyebar atau tidak bergerombol atau bermigrasi ke perairan yang lebih dalam atau dingin. Selanjutnya, dampak pada perikanan tangkap atau capture fisheries, di mana pada fenomena El Nino dan IOD positif, dampak ekologisnya sendiri yaitu upwelling yang kuat, suhu laut yang turun, yang akan berdampak pada hasil tangkapan, menjadikan hasil tangkapan booming atau panen raya, di mana tangkapan lemuru, cangkalang, dan tuna melimpah di selatan Jawa atau barat Sumatera. Namun, harga ikan bisa jatuh karena oversupply. Kemudian, pada fenomena La Nina atau IOD negatif, di mana dampak ekologis seperti laut yang menghangat, curah hujan yang tinggi, dan badai, di mana berdampak pada hasil tangkapan menjadi panceklik. Ikan sulit dicari karena menyebar, nelayan sulit melaut karena gelombang tinggi dan cuaca buruk, serta pasokan ikan di pasar yang langka. Kemudian dampak pada aquacultur budidaya perairan, di mana saat El Nino atau IOD positif, kekeringan, saya contohkan pada ikan lele, di mana kualitas air, volume air kolam atau sungai menyusut drastis sehingga limbah terkonsentrasi. Selanjutnya oksigen terlarut atau DO, sehingga suhu air tinggi di siang hari, kelarutan oksigen menurun sehingga DO juga menurun. Kemudian penyakit, ikan akan mudah stres, mudah terserang penyakit bakteri seperti Aeromonas atau Streptococcus. Relevansi lele yaitu lele tahan oksigen rendah tapi suhu tinggi mempercepat metabolisme. Ikan cepat lapar sehingga feed conversion atau FCR bisa membengkak jika manajemen pakan tidak teratur dan akan menyebabkan biaya pakan yang naik. Selanjutnya pada dampak pada ekosistem pesisir atau habitat, di mana terjadinya coral bleaching, yaitu pemutihan karang, di mana saat El Nino yang kuat, suhu air melebihi batas toleransi karang di beberapa wilayah Pasifik, atau saat La Nina di mana air menjadi terlalu hangat di wilayah Indo-Pasifik tertentu sehingga karang mati, yang akan menyebabkan habitat ikan karang menjadi hilang. Kemudian yang kedua adalah hutan mangrove, di mana perubahan curah hujan yang menyebabkan salinitas mempengaruhi pertumbuhan mangrove, tempat pembesaran nursery ground bagi udang dan ikan bandeng.
Kemudian strategi adaptasi adaptasi yang diberikan yaitu di mana peta perkiraan daerah penangkapan ikan PPDPI menggunakan data satelit, suhu, dan klorofil untuk memandu nelayan ke lokasi ikan menghemat BBM saat La Nina. Kemudian kalender tanam atau budidaya menyesuaikan jadwal tebar benih, jangan tebar pada tinggi saat prediksi El Nino kuat pada air yang sedikit. Kemudian dilakukan teknologi ras atau bioflok untuk budidaya seperti lele. Gunanya sistem tertutup agar tidak bergantung pada cuaca eksternal. Mungkin kesimpulan dari presentasi yang saya sampaikan adalah di mana di laut atau perikanan tangkap, kemarau El Nino atau IOD positif seringkali membawa berkah di mana ikan melimpah akibat upwelling. Sedangkan hujan La Nina atau IOD negatif membawa masalah seperti cuaca buruk atau ikan bermigrasi. Kemudian di darat seperti budidaya di mana cuaca ekstrim baik terlalu kering atau terlalu basah selalu membawa risiko penyakit dan kematian pada ikan. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.